Banyak yang mengatakan kalau jadi orang Kristen itu jangan terlihat lemah. Jadi orang Kristen itu harusnya selalu terlihat kuat dan kaya. Kenapa? Ya karena Tuhan kita itu Tuhan yang kuat, yang penuh dengan kuasa dan kaya. Bayangkan, Tuhan kita itu adalah Raja. Segala kelemahan kita pasti akan diatasi. Kekurangan kita pasti akan dicukupkan. Lalu kemudian ayat emas yang dipegang terus adalah Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, saudara? Amin. Betul sekali, saya setuju. Tetapi, saudara-saudari, jangan lupa. Di saat kita merasa dan terus berusaha meyakinkan diri kita bahwa kita ini kuat, di saat yang bersamaan kita perlu cukup rendah hati untuk mengakui bahwa kita ini sebenarnya lemah. Yuk kita baca sedikit ayat emas tadi, mundur satu ayat dan maju satu ayat. Jadi kita baca dari Filipi 4, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Filipi 4 ayat 12 sampai 14 di sana tertulis demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Nah, saudara, dari sepenggal bagian yang kita baca ini, kita dapat menemukan bagaimana Paulus bersaksi bahwa ia tahu betul apa itu yang namanya hidup susah. Ia juga tahu seperti apa rasanya hidup dalam segala kelimpahan. Dan ia pun mengatakan bahwa Tuhan memberikan dirinya hikmat supaya ia bisa mengerti rahasianya atau tips dan trik untuk dapat tetap bijak menjalani hidup dalam saat kekurangan maupun dalam saat kelimpahan. Sehingga kemudian ia bisa mengatakan segala perkara, ya artinya susah maupun senang atau dalam keadaan apapun juga, itu dapat dijalani oleh Paulus karena Tuhan yang memberikan hikmat, kemampuan dan kekuatan untuk Paulus dapat menghadapinya. Tetapi kita lihat, dia tidak merasa sok kuat dan merasa tidak membutuhkan pertolongan lagi. Dia mengaku keadaannya saat itu ia lemah, dan ia berterima kasih untuk kehadiran jemaat Filipi yang ikut mengambil bagian menolong Paulus dalam kekurangannya. Di tengah Allah yang selalu hadir, memberikan hikmat, memberikan penghiburan, kekuatan, Rasul Paulus tidak lalu berusaha menutupi keadaannya saat ini. Ia tidak menyangkali kelemahannya. Ia mengaku bahwa saat ini ia sedang kekurangan, meski ia terus berusaha mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ia mau membuka diri untuk ditolong oleh orang lain, dan ia sungguh-sungguh berterima kasih untuk itu. Dan saya mau katakan, saudari-saudara, untuk bisa melakukan hal itu semua, butuh kerendahan hati yang cukup besar. Saudara, kita tahu keadaan akhir-akhir ini mungkin tidak selalu baik untuk semua orang. Masing-masing pribadi, masing-masing kita punya pergumulannya masing-masing yang mungkin tidak banyak orang tahu. Dan di dunia saat ini kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri, atas kebahagiaan kita, atas kesehatan mental dan jasmani kita. Kita melihat sendiri bagaimana kita tidak bisa terlalu mengandalkan orang lain. Tetapi saudari-saudara, dalam upaya kita menyemangati diri kita untuk dapat tetap berjuang, dalam kita berusaha untuk dapat terus menjadi kuat, alangkah baiknya kita cukup rendah hati untuk mengakui bahwa kita ini lemah dan kita butuh ditolong. Dan kerendahan hati itu juga sekaligus menolong kita untuk dapat memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa dalam keadaan apapun, baik susah seperti yang sekarang mungkin kita sedang rasakan, ataupun dalam keadaan yang senang, kita sanggup menanggung semua itu bersama dengan Tuhan. Sehingga kalau di satu titik kita membutuhkan hikmat, kita percaya Tuhan akan memberikannya kepada kita. Kalau di satu saat kita betul-betul membutuhkan pertolongan,
Kita yakin Tuhan akan mengulurkan tangannya pada kita, menolong kita melalui banyak cara dan melalui banyak orang. Dan kita tentu akan berterima kasih untuk itu semua. Tidak hanya kepada Tuhan yang memberikan pertolongannya pada kita, tapi juga kepada mereka yang Tuhan utus untuk hadir bagi kita, menolong kita, mendukung kita. Mereka yang mengasihi kita, yang mungkin tidak bisa tinggal tenang melihat keadaan kita seperti sekarang ini. Kalau seandainya kita sok kuat, dan akhirnya kita menutup diri dari orang lain, dari pertolongan orang lain, mungkin tanpa sadar kita telah menutup diri dari tangan Tuhan yang sebenarnya hendak terus menolong kita. Jangan sok kuat, akui kelemahan diri, dan bersyukurlah kalau kita mendapatkan pertolongan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.